Nah, yang kedua, kita belajarnya kepada kiai. Kiai ini muncul istilahnya di Indonesia, kalau saya baca-baca literatur, itu berawal dari zaman penjajahan Portugis dulu. Jadi dari sisi keagamaan, ya, beliau yang menjadi imam-imam di kampung ini belajar fikihnya tidak sedetail pada masa-masa damai ya, tapi yang namanya rukun sholat tahu, rukunnya puasa tahu, ya, ini tata cara ini itu beliau tahu, tapi tidak mendalaminya. Mungkin Arabnya beliau tidak hafal, karena memang beliau bukan orang Arab, orang Jawa. Tetapi beliau-beliau yang disebut kiai di sini memang dari awalnya, dari kecilnya sudah alim. Gemblengan terhadap moral, gemblengan terhadap akhlaknya itu sangat bagus, sehingga yang namanya kiai ini dari kecilnya sudah terbentuk kebijaksanaan. Ketambahan syariat Islam masuk, ya, mereka belajar kemakrifatan juga, maka kiai-kiai ini selanjutnya menjadi rujukan di dalam belajar agama Islam. Nah, di masa sekarang yang namanya kiai-kiai ini sudah mulai banyak mengalami perubahan. Jadi mereka yang masuk golongan kiai ini, ya, yang dimaksud ya ulama tadi, belajarnya di pondok-pondok cukup lama, hafalannya banyak, kemudian kebijaksanaannya dapat. Oh, tapi itu kok ada istilah kerbau kiai selamat, ada istilah tombak kiai pleret misalnya. Ini salah satu upaya sebenarnya pada waktu itu, karena apa? Setiap yang disebut kiai itu akan didatangi oleh Belanda atau Portugis untuk dibunuh. Maka akhirnya kiai-kiai zaman dulu membelokkan istilahnya, bahwa keris juga pakai nama kiai, kerbau juga pakai nama kiai, sehingga Belandanya bingung, mau bunuh kiai wong kerbau, mau membunuh kiai wong keris, bunuhnya seperti apa. Ini perkembangannya. Jadi zaman sekarang yang dimaksud kiai itu ya ulama itu sendiri, ya, orang alim itu sendiri. Kecuali di kampung-kampung itu sudah mungkin beliau di beberapa kampung atau di pinggiran itu mungkin istilahnya yang dimaksud kiai mungkin ilmunya tidak sedetail atau sebanyak santri-santri pondok atau orang-orang perkotaan yang memang secara keilmuan terus bertambah. Itu. Nah, yang berikutnya lagi syekh. Syekh itu kalau di masyarakat ada dua yang dimaksud dengan syekh. Satu, orang yang mengajar dan memimpin satu madrasah atau sekolah. Itu istilahnya kalau di Arab itu sendiri julukannya sudah syekh, atau ulama-ulama itu banyak di Arab disebut sebagai syekh, itu secara umum. Atau pemimpin satu organisasi itu juga syekh juga. Tetapi di dalam tarekat yang lain, tarekat itu ada julukan syekh. Seorang syekh itu orang yang sudah mempelajari tarekoh sampai menyelesaikan pelajaran yang namanya zikir muraqabah. Ini disebut sebagai syekh. Jadi kalau mau belajar tarekoh, belajarnya kepada seorang syekh. Nah ini. Tapi kalau mau belajar ilmu syariat, kepada ulama. Kalau orang tarekoh itu biasanya fikih dan usul fikih nggak banyak diajarkan. Jadi santri-santri tarekoh itu kebanyakan kalau belajar fikih dan usul fikih disuruh ke ahli-ahli syariat, karena di dalam tarekoh yang
diajarkan hanya lebih banyak berfokus kepada ilmu zikirnya. Nah, ini mengenai syekh.